Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dipertemukan dengan Jumat di akhir bulan Rabiul Akhir. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita belajar untuk senantiasa menahan diri dari nafsu duniawi. Dari beliaulah kita belajar kesabaran dan ketakwaan. Dan dari beliaulah kita belajar menjadikan Quran sebagai perangai diri, penunjuk jalan menuju ridho ilahi. Kami mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seindah-indahnya pakaian adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini tertanggal 1 November 2024 atau dalam kalender Hijriah masuk pada 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Walaupun sudah berganti hari, berganti pekan, bahkan berganti bulan, rasa-rasanya masih banyak di lingkungan kita yang masih melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal ini mungkin saja disebabkan karena tren masyarakat yang rindu seorang hamba Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan adanya peristiwa nubuwah atau kenabian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya menjadi perubahan peradaban jahiliyah pada masa itu menuju penyempurnaan akhlak dan masuk pada standarisasi etika perilaku sosial masyarakat modern ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita pasti sangat mengetahui bahwa Nabiullah Muhammad dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dikenal dengan peristiwa tahun gajah. Mungkin jamaah sudah mengenal dan mengetahui kenapa disebut sebagai tahun gajah. Karena di tahun ini ada sebuah peristiwa dahsyat
sampai diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil, peristiwa penyerbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini, siapakah Abraha ini? Dan apa motif, apa tujuan, dan apa penyebab sehingga ia ingin menghancurkan Baitullah? Dan apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar sehingga Allah mengabadikan dalam kalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak kepada pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan mereka dilempari dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jamaah Jumat rahimakumullah, siapakah Abraha itu? Abraha atau dikenal sebagai Abraha al-Arsyam adalah seorang jenderal dari kerajaan Aksum yang berada di utara Ethiopia. Kemudian Abraha dikirim untuk menaklukkan kerajaan Himyar yang pada saat itu berada di Jazirah Arab Selatan, atau mungkin saat ini kita kenal dengan Yaman. Dan kemudian menjadi gubernur sebelum menyatakan dirinya menjadi raja secara independen. Abraham menjadi raja di Habasyah atau Himyar tadi, dan bukan lagi di bawah kerajaan Aksum tadi. Walaupun dalam sejarah tercatat ia hampir digulingkan karena tidak menyerahkan upeti kepada kerajaan Aksum. Tentu sebagai seorang raja negeri Habasyah, Abraha berusaha memutar otak untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di negerinya. Tentunya di sisi lain, pada zaman yang sama Abraha melihat Ka'bah yang berada di kota Makkah sebagai pusat para penziarah dan menghidupkan pola ekonomi dan perdagangan masyarakat Makkah dan sekitarnya. Sama halnya seperti di Cimahi ada pusat pendidikan, contohnya seperti kampus Unjan, maka jalan menuju kampus akan terbangun kos-kosan, akan terbangun warung-warung dan terhidupi perekonomian seperti itu. Sama halnya ada pusat pariwisata di Lembang, maka jalan ketika menuju Lembang akan terbangun hotel-hotel, terbangun rumah sakit dan lain sebagainya. Begitulah kondisi Ka'bah pada saat itu, kondisi Makkah pada saat itu, di mana Makkah dan Ka'bah bukan hanya menjadi tujuan dari para penziarah, namun menghidupkan ekonomi masyarakat yang berada di sekitaran Ka'bah dan sekitaran kota Makkah. Maka Raja Abraha tadi memiliki ide. Sebagai pemeluk agama Kristen, maka ia berencana membangun sebuah katedral, sebuah gereja yang sangat besar sebagai saingan dari Ka'bah tadi. Mungkin dalam sejarah dikenal dengan nama Eklesia, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Qulaisy. Al-Qulaisy ini dibangun dengan dana anggaran yang sangat besar di atas kota Ma'rib kuno atau kota San'an sebagai tandingan kota Ka'bah yang ada di Makkah. Jamaah Jumat rahimakumullah, upaya dari Abraha tadi untuk mengalihkan rute perjalanan para penziarah dari Ka'bah menuju Eklesia berhasil nihil,
karena orang-orang Arab, bahkan masyarakat Arab Baduy yang ada di wilayahnya enggan mendatanginya. Kemudian dari sinilah muncul strategi buruk, atau mungkin kalau kita bilang strategi kotor. Abraha merencanakan menghancurkan Ka'bah agar nanti mereka yang ingin berziarah ke Ka'bah berbalik arah berziarah ke Eklesia tadi. Kemudian Abraha merasa memiliki pasukan, memiliki dana yang kuat, pasukan yang kuat, bahkan di dalamnya ada pasukan gajah yang sangat kokoh dan tidak mudah untuk dilumpuhkan oleh alat-alat perang, senjata-senjata pada masa saat itu. Singkat cerita, setiba pasukan Abraha di kota Makkah, pasukan Abraha merampas onta-onta milik penduduk sekitar, yaitu kaum Quraisy. Lalu kemudian Abdul Muthalib sebagai tokoh pentolan kaum Quraisy menemui Raja Abraha tadi, meminta untuk melepaskan onta-onta mereka. Lalu Abraha tadi bertanya, "Mengapa engkau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa engkau tidak mengkhawatirkan Ka'bah?" Lalu dengan santai Abdul Muthalib, kakeknya Nabiullah Muhammad SAW, menjawab, "Onta-onta ini adalah milikku, sementara Ka'bah milik Allah, maka Allah lah yang akan melindungi." Kemudian dari kata itulah Abraha mengembalikan onta-onta yang dirampas dari masyarakat sekitar Makkah. Kemudian Abdul Muthalib kembali kepada kaumnya dan memperingatkan untuk meninggalkan Makkah dan berlindung di bukit-bukit karena besarnya pasukan Abraha sehingga tidak mungkin untuk dihadang bahkan ditaklukkan. Abdul Muthalib mendekati Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahku ini." Sementara itu pasukan Abraha bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir inilah akhir dari kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah yang mereka latih, gajah-gajah yang mereka bawa enggan melangkahkan kaki. Gajah tadi bahkan berbalik, bahkan mundur dari perbatasan kota Makkah. Kemudian Abraha menyuruh para tuan-tuannya untuk mencambuk, memaksa gajah-gajah itu untuk masuk. Tapi apa yang terjadi? Gajah-gajah itu hanya berkeliling sekitaran lembah Muhasir dekat kota Makkah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukan untuk mencambuk gajah-gajahnya, dan saat itulah terjadi peristiwa yang diabadikan dalam surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung-burung ababil yang membawa batu dan tanah liat yang sangat panas. Kemudian dari situlah burung-burung tersebut datang dan melemparkan batu-batu tadi langsung ke dalam pasukan-pasukan gajah milik Abraha. Apa yang terjadi? Akhirnya pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah sebelum pasukan ini masuk ke dalam kota Ka'bah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menyatakan dalam Al-Imran ayat 54, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang benci terhadap umat Islam, musuh-musuh Islam berupaya memunculkan strategi-strategi, tipu daya. Ingat, Allahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik tipu daya. Allah lah sebaik-baik pembalas strategi mereka. Dari peristiwa pasukan gajah ini, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Sekuat apapun kekuatan,
sebesar apapun pasukan, sekuat apapun dana anggaran, backingan di mana-mana, ingat Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Sebaik apapun strategi, sematang apapun perencanaan, ingat Allah lah yang memberikan hasil dari perencanaan itu. Apabila kita ada rasa sombong, ada rasa angkuh dalam diri kita seperti angkuhnya Abraha tadi, maka sama saja kita mempersiapkan diri kita untuk habis dan hancur seperti pasukan Abraha tadi. Sama saja kita mempersiapkan usaha kita, karir kita, bahkan keluarga kita hancur bagaikan hancurnya pasukan Abraha, dilalap seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dari peristiwa tahun gajah ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran. Di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaan masih Allah yang Maha Kuasa, dan menjadikan diri kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan tentunya kita semakin berhati-hati atas sikap sombong, sikap angkuh dalam diri kita, karena dalam Quran berapa banyak kisah para raja-raja kuno yang binasa karena kesombongannya sendiri dan hancur karena keangkuhannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك في فلسطين وانصر عباد من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة